Vice President Corporate Communication Telkomsel atau yang akrab biasa dipanggil dengan Kang Abe. Jadi Kang Abe ini memiliki 23 tahun pengalaman di industri broadcasting dan telekomunikasi, spesialisasi di marketing communication, digital business, dan corporate communication. Dan saat ini berkarir sebagai expert di Telkomsel, operator seluler terbesar di Indonesia. Assalamualaikum Kang Abe. Kumaha kabarnya Kang Abe Damang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kang Abe ini luar biasa, seneng banget loh. Di sini banyak banget yang sudah ikut bersama dengan kita, sudah hampir 100 dan juga mereka aktif banget loh Kang Abe. Keren. Kang Abe mangga, silakan saya persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat semua. Wahid juga, tadi ada Jessica juga. Thank you, what a nice voice. Lagi pas Ramadan gini kayaknya tenang banget, teduh banget suaranya. Jadi teman-teman semua, izinkan saya mungkin pendek aja. Yang pertama, thank you. Terima kasih sudah join di webinar kali ini yang sebenarnya secara muatan atau kontennya ini kalau ngelihat judulnya sangat serius ya, Responding to the New Normal with Business Agility. Sebenarnya gampang aja sih sebenarnya. Ketika orang-orang ngomong bicara new normal, ketika kita bicara tentang ada suatu kondisi di mana pandemi COVID-19 ini banyak orang bilang bahwa banyak ekonomi runtuh, banyak sektor-sektor industri yang terganggu, banyak declining dari sisi revenue dan sebagainya. Bahkan secara nationwide aja di ASEAN, negara-negara di ASEAN ini diprediksi akan negative growth, jadi di bawah 1% pertumbuhan ekonominya. Namun kali ini, sore ini justru kita akan bicara sesuatu hal yang lebih positif. Kita akan bicara peluang, karena kita selalu percaya balancing. Ketika ada satu industri yang terdisrupt, kita percaya akan ada industri yang lain akan winning. IT, teknologi komunikasi atau platform, connectivity, itu adalah salah satu sektor industri yang memang tidak secara direct atau tidak secara langsung kena imbasnya. Seperti inilah misalkan. Bisa dibayangkan kalau pada saat tren work from home kali ini tidak ada akses internet di rumah. Bisa dibayangkan bagaimana chaos-nya tidak ada connectivity atau tidak ada komunikasi. Ketika bicara komunikasi, maka kita bicara tentang quality. Ketika kita bicara quality, kita berbicara tentang productivity. Jadi intinya mungkin ini salah satu winningnya bagi teknologi IT, dalam tanda kutip, bagaimana kita bisa memberikan nilai tambah, bagaimana teknologi itu bisa memberikan kontribusi. Bagi teman-teman startup, ini adalah masa yang paling pas. Kita tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, salah satu challenge dari startup adalah bagaimana kita mengedukasi publik, bagaimana kita bisa meng-create atau mengakselerasi yang namanya ekosistem digital yang ada. Karena keberagaman dari warga negara Indonesia. Contoh, Telkomsel sendiri sekarang memiliki 170 juta pelanggan di Sabang sampai Merauke. Saya ingin cerita sedikit, bagaimana kemarin ada satu real story yang dilakukan oleh Telkomsel ketika kita harus mengedukasi yang namanya layanan CloudX atau video conference yang cukup complicated buat beberapa orang, dan saya mendapat tugas, kita mendapat tugas mengedukasi ke sebuah desa di Purwonegoro, Jawa Tengah, dan di Klaten. Dan ketika datang ke sana, audiens yang harus kita edukasi adalah rata-rata manula, usia 55 sampai 66 tahun. Ini dalam rangka mendukung program pemerintah untuk tahan mudik gitu. Saya tadinya pesimis, bagaimana kita bisa mengedukasi warga dengan sesuatu layanan yang cukup complicated. Namun, nggak lebih dari setengah jam, nggak lebih dari 45 menit, mereka beliau-beliau yang ada di saudara-saudara kita yang ada di pedesaan, mereka paham betul bagaimana caranya video call, paham betul bagaimana caranya ada meeting secara online. Bahkan yang perlu saya banggakan adalah beberapa karang tarunanya yang memang kita train di sana sekarang udah melakukan koordinasi melalui aplikasi-aplikasi virtual. Artinya apa? Artinya ini adalah salah satu kesempatan dalam kondisi new normal tadi, di mana teman-teman startup bisa lebih mengakselerasi, menjadi salah satu
masa gimana kita bisa leapfrog, bisa menjadi loncatan yang lebih jauh, lebih cepat. Tapi jangan lupa, kita harus mulai melihat peluang-peluang bisnis apa, atau peluang-peluang apa yang bisa kita maksimalkan. Opportunity apa yang bisa kita maksimalkan. Nah, namun dengan NextDev kali ini tentunya kita tetap akan berbicara tentang dampak sosial, seperti pilar CSR Telkomsel yang selalu bicara tentang create social impact through technology. Bagaimana teknologi itu memberikan impact secara sosial. Hari ini kita sudah berkumpul, sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita, ada Peter Sears nanti dari Wahyu, kemudian ada juga beberapa dan banyak sekali teman-teman startup kita yang tergabung di NextDev, ada dari 1000 startup juga, kemudian ada dari Evangelist NextDev, di mana mereka-mereka ini yang selama ini bekerja dengan hati, dan bagaimana story mereka, bagaimana langkah-langkah mereka dalam memberikan kontribusi untuk negeri dalam langkah COVID. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay, karena kita mudah-mudahan bakal mendapatkan pencerahan, paling tidak sesuai dengan tema Telkomsel yang akan berulang tahun ke-25, tanggal 26 Mei besok, dengan tema, dengan semangat, terus bergerak maju bersama Indonesia. Thank you, Wahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Iya, Wahid. Gimana, Wahid? Kita lanjutkan kembali, itu seru banget ya. Ini tadi video mengenai tentang The NextDev Gotong Royong ya, betul ya? Ya, NextDev Gotong Royong. Dengan tagline-nya Gotong Royong bersama kita lebih kuat, betul ya? Betul. Kang Abe boleh dong sharing para startup dari NextDev yang tentunya sudah berkontribusi untuk Indonesia ini di tengah pandemi COVID-19 ini. Siapa aja kira-kira Kang Abe yang akan sharing nantinya bersama dengan Kang Abe? Iya. Thank you. Boleh, silakan. Mungkin saya nambahin dikit tentang apa sih, kenapa harus ada NextDev Gotong Royong gitu ya. Ya. Jadi ini kita mencoba, kalau kemarin berbicara tentang kita analoginya ada sapu lidi ya. Sapu lidi, kita bahasa yang gampang aja deh gitu. Sapu lidi itu kita ibaratkan masing-masing lidi adalah salah satu startup. Di mana startup ini banyak yang bergerak di bidang teknologi, banyak artificial intelligence, tentang e-health, tentang economical, tentang fishery, tentang agriculture dan sebagainya. Sorry, ada iklan di belakang saya yang ngelantur. Inilah keunikan dan keseruannya work from home ya. Banyak pesan sponsor di belakang saya. Oke. Aduh, terdistract, sorry. Tadi sampai mana tadi? Oh ya.
kita punya yang namanya program Next Dev tadi, di mana kita coba naikkan skalanya menjadi Next Dev Hub. Hub ini mungkin teman-teman udah tahu ya, hub itu kayak semacam tempat connectivity, tempat bergabung, tempat berkolaborasi. Atau dengan bahasa kerennya ada yang bilang itu adalah co-working space, tapi kita more than co-working space. Tidak hanya bekerja, tetapi kita berkolaborasi di sini. Dan bahasanya adalah gotong royong yang paling gampang. During COVID ini, kira-kira kalau startup dikumpulkan bisa berkontribusi apa gitu. Nah, kali ini yang udah akan hadir nanti salah satu contohnya ada dari Jahitin, ada kostum ya, itu ada Mbak Asri dan Mbak Putri. Mungkin nanti ada, halo Mbak Asri ya, ini ya. Oke, ada Mbak Asri, kemudian nanti ada dokter beneran yang juga CEO dari startup, itu Dokter Cesar. Dia dari, kalau nggak salah, Cek Lab. Ini pesan sponsor, sebentar. Pesan sponsor, tolong ada lagi di belakang. Malum, di rumah, kayak gini nih, ada yang lewat-lewat di belakang. Berikutnya ada CEO dari Garda Pangan, nanti ada Mas Dedi, kemudian ada CEO dan founder dari Wahyu, siapa lagi yang nggak kenal dengan yang namanya Peter Sirer, kemudian ada kawan saya, sahabat saya dari PTSC, Mas Agil. Wah, udah ada nih Mas Agil. Halo. Halo. Wah, ini Kang sahabat saya yang selalu bekerja dengan hati, selalu bekerja dalam kesunyian ini Mas Agil. Kemudian nanti juga ada beberapa teman-teman dari startup kita yang akan berkolaborasi, dan juga kesempatan hari ini kita membuka kesempatan selebar mungkin jika ada audiens yang punya ide, punya saran, punya usulan, kayaknya harus bikin ini deh, kayaknya harus bikin ini. Itu saya membuka kesempatan seluas-luasnya untuk bergabung di Next Dev Hub, terutama buat para entrepreneur, para UKM, juga para startup. Seperti itulah lebih kurang, Mas Wahid. Mas Agil, Mbak Asri, apa kabar? Baik Kang Abe, apa kabar? Baik, Thank you, Kang. Ya, aduh senang sekali ya. Gimana? Dilanjut aja silahkan. Mungkin Mas Agil bisa sedikit cerita kali ya, Mas Agil. Hari ini ngelihat dari business opportunity atau business agility katanya. Itu seperti apa sih? Sebelum nanti kita ke Jahitin setelah ini. Monggo. Ya, setuju Kang. Terima kasih Kang Abe atas waktunya dan opportunity ini gitu ya. Mungkin perkenalkan sedikit, nama saya Agil. Saya dari PT SSC, salah satu partner dari Telkomsel. Kami adalah startup yang berfokus pengembangan supply chain platform untuk mendukung ekosistem digital UMKM di Indonesia. Saat ini memang kita berkolaborasi dengan lebih dari 1.000 UMKM ya, dengan berbagai macam skala dan bidang yang walaupun berfokus saat ini masih di dunia fashion and apparel. Dengan konsep kami membagi, kita mengklasifikasi ada 2 tipe UMKM yang menjadi partner kita sebenarnya, yang sampai saat ini tuh mungkin nggak banyak orang paham bahwa ada 2 tipe UMKM, 2 jenis yang memiliki core kompetensi berbeda, tapi mereka saling bergantung satu sama lain. Satu yang kami sebut sebagai para creative entrepreneurs atau creative millennials, karena mayoritas mereka adalah anak-anak muda kreatif, saat ini mengekspresikan kreativitasnya melalui banyaknya membuat local brands atau kegiatan aktivitas bisnis yang sangat kreatif di dunia e-commerce. Kemudian segmen yang satunya lagi adalah UKM produsen. Nah, jadi kami berusaha berada di tengah untuk menjadi sebuah platform, menjadi partner supply chain mereka agar aktivitas bisnis kedua UKM ini dapat berjalan dan sustainable. Sehingga goal dari kami adalah apa yang dijual sama anak bangsa, creative millennials ini juga diproduksi sama produksi dalam negeri, Kang Abe dan teman-teman. Karena data yang kami lihat saat ini sangat mengkhawatirkan. Walaupun di satu sisi kita harus bangga perkembangan e-commerce kita luar biasa besar, tapi 90% barang-barang yang dijual di e-commerce Indonesia saat ini adalah barang import. Jadi kami dan teman-teman sangat tergerak ya dengan kondisi ini, bahwa harapannya gerakan kami bersama yang juga disupport sama Telkomsel dapat ngebantu mengembangkan industri UMKM di Indonesia. Mas Agil, ceritain dikit dong, mungkin ada contoh nggak mitra-mitra yang selama ini yang sudah kolaborasi dengan PTSC, dengan Mas Agil? Mungkin siapa tahu teman-teman
audiens di sini adik-adik ngedenger, Iya. oh iya brand ini ya, Biar ternyata brand kebayang ini. ya. Iya. Gimana? Apa aja? Betul, betul. Jadi mungkin kalau nama kaminya pastinya mayoritas pasti nggak tahu ya Kang Abe ya. Tapi That's karena right. kami ada di belakang layar gitu. Karena kami juga sama-sama tahu fokus kami ini adalah di dunia yang sekarang ini kan eranya kolaborasi ya Kang. Kita tahu core kompetensi kita di mana dan kita memilih ada di belakang layar karena yang di depan layarnya ini adalah para klien-klien kami. Saat ini sudah lebih dari sekitar 150 klien yang kami layani itu diverse sekali, mulai dari para local brand owner sampai ke sifatnya individual social commerce. Beberapa brand mungkin yang teman-teman kenal seperti Brodo, kemudian Ria Miranda brand sepatu, iya. Miranda juga kemudian ya. ada brand Ria Miranda, ada brand Roughneck, dan kalau teman-teman juga ada yang dari Surabaya atau daerah Jawa Timur saat ini, kami juga menjadi supply chain partner bagi merchandise store klub sepak bola Persebaya. Bonek. Gitu. Hidup Dan bonek. iya, betul. Jadi mereka-mereka itu adalah beberapa, dan mungkin kalau tahu lagi juga pasti yang ini juga lebih terkenal sih kalau teman-teman pada tahun yang rata-rata millennials nih SMA kuliah nih Jaklot. Nah, Jaklot Store dan Jaklot Event itu juga salah satu klien kami. Kami menjadi partner dalam pengelolaan supply chain mereka, mulai dari pengelolaan produksi sampai proses aktivitas mensupport mereka logistik activity delivered sampai. Berarti kalau ada yang nonton kali ini di webinar peserta kali ini yang punya local brand atau yang mimpi punya local brand bisa langsung ngejabrian dong Mas ya. Asik. Betul sekali lah, iya. Benar. Thank you. Mumpung ada juragannya ini, mumpung ada man behind the gun ya. Oke, ngomong-ngomong masalah tadi, ngomong masalah bekerja di belakang layar. Ini pun saya tidak berhenti kagum. Ada salah satu peserta Next Dev, tapi sekarang saya melihat sudah menjadi CEO. Waduh, luar biasa. Orang udah ada di samping saya nih, sebelah sini nih, ya. Ada Mbak Asri di sini dari Jahitin. Ini relevannya dengan program tadi yang namanya program gotong royongnya di Next Dev. Nah, seperti apa? Mungkin kita enaknya sebelum ngobrol-ngobrol, Asri, kita nonton dulu videonya tentang gotong royong kali ya? Gimana kalau gitu? Boleh. Oke, Mas Wahid, katanya kita lihat dulu video gotong royong seperti apa sebelum kita nanti ngobrol dengan Asri. Diputar dulu. Kali ini kita sedang ada kegiatan di daerah Sentren Kali Jagir. Kita akan bagikan 300 porsi nasi kotak yang itu dan kita dari penggalangan dana bersama teman-teman daerah Pak. Kami adalah yang pertama di Indonesia dalam menyediakan home service rapid test COVID-19. Ini adalah bentuk partisipasi kami dalam memerangi COVID-19 di Indonesia. Jahitin memberikan free Jahitin Academy yang akan mengirimkan kit pembelajaran ke seluruh relawan jahit di seluruh Indonesia untuk bisa memproduksi APD dan masker kain yang sesuai dengan prosedur agar APD tidak lagi menjadi barang yang langka. Hadir berkolaborasi bersama teman-teman kreator untuk membuat campaign lawan corona dengan berkarya di rumah aja. Kami mengumpulkan donasi untuk membantu tenaga medis, mulai dari ilustrator, musik, podcast, hingga streaming game, kita berkolaborasi. Kami lakukan adalah kita bekerja sama dengan PHRI, Perkumpulan Hotel dan Restoran Indonesia, itu yang terbesar di Indonesia. Kita memberikan kelas secara live, menggunakan aplikasi Cakap video call. Jadi para pekerja pariwisata yang saat ini memang kesibukannya sedang sangat menurun, nah itu bisa belajar bahasa asing setiap hari. Hal paling sederhana yang kamu lakukan bisa berdampak besar bagi orang lain. Lakukan hal kecil untuk bantu sesama, karena bersama lebih kuat. Iya, bersama lebih kuat. Tadi saya bingung ngeliat ada yang orang bagi-bagi masker, ada yang udah mulai bagi-bagi tajil, tapi dengan mereka itu adalah latar belakangnya startup. Contoh tadi yang dari Cakap melihat bahwa sektor tourism itu benar-benar yang paling hancur sekarang. Tetapi justru tidak mereka lantas berhenti. Mereka gunakan kesempatan ini untuk mengajarkan para guide-guide lokal untuk bisa ngomong lebih lancar Inggris. Justru
si startup ini sudah sampai ke sampai beberapa negara di luar negeri. Tapi kita akan jauh-jauh ke luar negeri. Saya kembali ke Sidoarjo, Surabaya. Ada Asri, ceritain dikit dong tentang Jahitin. Kemudian kenapa kok tergerak bikin program yang tadi ya, ada masker, dan kira-kira dengan gotong royong during COVID ini apalagi yang akan dilakukan oleh teman-teman Jahitin dan kostum. Namun kali ini yang hadir adalah dari Jahitin. Silakan Asri. Oke, jadi Jahitin merupakan sebuah platform di mana kami fokus untuk membantu para penjahit lokal supaya bisa lebih berdaya melalui pendidikan dan juga pengembangan teknologi. Kenalan dulu kali, kenalan Di 2019 dulu. Halo. kita sudah... Halo, Mbak Asti kenalan dulu. Ini banyak yang pengen kenalan. Jangan lupa status ya, complicated atau masih single atau apa. Santai aja ngobrol. Dari mana? Ayo. Siapa tuh dapat jodoh di sini? Oh ya, oke. Kebiasaan soalnya Kang pitching kan. Langsung pitching aja ini. Oke. Ini bukan pitching loh ini. Oke, saya Asri Wijayanti. Halo semuanya. Halo Kang Abe. Halo Mas Agil. Halo teman-teman semuanya. Saya Asri Wijayanti, CEO founder dari jahitin.com. Gitu. Statusnya sedang tersambung sekarang ya. Oke. Terus tadi kan udah dijelasin nih jahitin.com itu apa. Dan selama ini kegiatan kita adalah fokus untuk pengembangan penjahit-penjahit. Di 2019 kita udah bantu lebih dari 400 penjahit melalui Jahitin Academy. Nah, tapi setelah ada COVID ini di 2020 tiba-tiba banyak penjahit akhirnya datang ke saya mau daftar untuk bikin masker kain gitu. Waktu saya tanya, oh sebelumnya kerja apa? Bermacam-macam banget. Ada yang sebelumnya kerja di toko sepatu, pabrik sepatu, penjahit di pabrik sepatu. Ada yang kerja di pabrik tas. Ada yang sebelumnya tukang sayur. Tapi karena mereka udah maksudnya pabrik mereka tutup, akhirnya mereka dipulangkan, tapi mereka harus bayar kosan, sedangkan mereka nggak ada pendapatan, akhirnya mereka mau nggak mau cari pekerjaan yang lain. Salah satunya gabung ke programnya jahitin.com untuk bikin masker kain gitu. Terus di situ kita ngerti, mulai sadar, oh ternyata COVID ini tuh nggak cuma tentang gimana caranya kita diem di rumah aja gitu. Gimana caranya kita nggak membuat penyebaran itu semakin tinggi. Banyak loh, maksudnya orang-orang di sana yang mereka itu kehilangan income-nya, padahal mereka harus ada yang harus bayar cicilan, ada yang harus tetap makan, dan juga banyak banget penjahit-penjahit juga yang mereka pun nggak punya uang untuk pulang ke kampung halaman. Jadi kalau misalnya di awal itu saya geram banget sama orang-orang yang kok masih sih keluar rumah, kok masih rame sih jalanannya gitu. Tapi ternyata nggak bisa dipandang, mereka keluar rumah karena mereka nggak ngerti nih tentang COVID. Tapi ternyata mereka keluar rumah mau nggak mau karena untuk menyambung hidup gitu. Akhirnya kita bikin gerakan Saya Ambil Peran gitu. Saya iseng waktu itu, saya ngechat salah satu penjahit di Sumba Barat, salah satu penjahit binaannya jahitin.com gitu. Saya bilang, Mama, apakah Mama bisa? Kenapa di Sumba jauh? Gimana? Tapi menarik ya. Oke, kenapa di Sumba Barat? Oke. Gitu. Iya, karena yang pertama adalah sebelumnya tim Jahitin itu bikin pemetaan kan. Akhirnya kita bikin pemetaan nih, kira-kira mana aja sih yang terdampak. Nah, salah satu yang terdampak nggak cuma di zona merah, tapi mereka juga yang terdampak di ekonomi gitu. Salah satunya Sumba, karena Sumba itu hampir dominasi dari masyarakatnya itu mereka pendapatannya dari para turis, para wisatawan gitu. Iya. Dan iya betul. Dan kita pikirnya gini, kita coba deh ke mama-mama. Kalau misalnya mama-mama ini bisa buat nangkep cara atau tutorial yang kita kasih, seharusnya bisa dong kalau misalnya diaplikasiin di kota-kota lain gitu. Setelah kita kasih tutorialnya, setelah kita kasih videonya, ternyata yang pertama
mereka langsung excited gitu, oke Nona, akan kami buat gitu. Yang pertama modelnya mungkin nggak itu pas gitu. Mereka kirim fotonya hasil jahitan mereka gitu. Bikin masker Akhirnya jadi apa? kita kasih feedback. Masker jadi kerudung atau apa? Nggak gitu. Masker. Oh, masker ya. Maskernya tuh kita pakai maskernya itu yang masker yang model Oslon, Mas. Jadi kalau misalnya di luar negeri itu ada banyak banget rumah sakit yang ngeluarin tutorial gimana caranya bisa membuat masker yang cukup efektif yang bahkan bisa digunakan oleh para tenaga medis gitu. Okay. Jadi maskernya itu benar-benar mengcover bagian atas. Jadi kalau misalnya teman-teman yang pakai kacamata itu nggak akan keluar uapnya, gitu. Oh iya, berembun gitu ya? Jadi kita pakai, Oke. Betul, nggak akan berembun, gitu. Nah, terus akhirnya kita cobain setelah 3 kali pembuatan. Nah, akhirnya setelah 3 kali pembuatan, jadinya sempurna banget. Dan beberapa minggu kemudian kita dapat kabar bahwa mereka dapat ribuan order dari banyak banget instansi, gitu. Dikasih brand nggak ngomong-ngomong? Gitu, maksudnya hal itu bikin maskernya sih karena kita support penjahit, jadinya mereka mereka pakai nama mereka masing-masing sih. Iya sih. Gitu. Ini kalau Mas Agil ngelihat udah harusnya dikasih brand tuh, bisa tuh jadi brand. Oke, benar setuju. Bisa. Jadi saya sih dapat inspirasional banget ya, kebayang gitu. Ada COVID yang worldwide, kemudian ada dari seorang Mbak Asri, and then kemudian ada dari kebayang di Sumba gitu. Ngelatih ibu-ibu atau oma-oma atau ibu-ibu yang di sana untuk menjahit masker, and then it's happen. So artinya ini benar-benar dengan teknologi kan ujung-ujungnya kan. Dengan teknologi kita bisa memberikan dampak sosial, dan ini adalah menjadi salah satu contoh lagi seperti itu. Nah, kalau yang untuk yang terakhir ini, yang dengan gotong royong ini apa sih? Mungkin Astri bisa ceritain dikit. Oke, nah terus kan setelah kita jalanin, kita juga produksi APD. Kita produksi APD yang udah kita riset sebelumnya dengan teman-teman dokter gitu. Jadi kalau misalnya kemarin kementerian ngeluarin ada harus lolos tes ATC 42 gitu, yang water impact-nya di bawah 1. Nah, kita udah lolos. Nah, tapi kan semuanya nggak akan bisa berjalan tanpa adanya support. Nah, kebetulan kita kerja sama Telkomsel. Kalau yang sebelumnya kita cuma bisa menjahit 2.000 APD atau mendistribusikan 2.000 APD, saat ini program kita yang kolaborasi dengan Telkomsel, terima kasih Kang Abe, itu kita akan membuat 12.000 APD set. Jadi nggak cuma coverall-nya aja, tapi juga hazmat gown, terus face shield, shoe cover, dan juga head cover-nya gitu. Itu dibikin sendiri semuanya swadaya? Maksudnya dengan UKM-UKM yang ada, dengan pemberdayaan ibu-ibu tadi atau gimana? Manpower-nya dari mana itu? Betul. Dengan penjahit-penjahitnya yang kita gunakan adalah penjahit-penjahit di Surabaya, Mojokerto, Pasuruan, Malang, Sidoarjo, gitu, Gresik, gitu. Teman-teman yang lain bisa coba dibayangkan ya, penjahit yang bahkan tadinya non penjahit kemudian menjadi penjahit dan menjahit APD dengan standar WHO. Sebenarnya bukan produknya, tetapi ilmu yang mereka dapat, bagaimana enrichment yang mereka dapat, peningkatan kompetensi mereka gitu, skill. Nah, inilah yang disebut social impact through technology itu seperti ini. Jadi memang ya kembali terima kasih ke Mbak Asri tadi, 12.000 dengan sekian puluh orang penjahit itu bukan hal yang kecil. Sumbangsih sekecil apapun dalam masa sekarang ini itu akan sangat bermanfaat. Jadi jangan pernah punya pemikiran bahwa sumbangan saya kecil, saya bisa apa. Tetapi saya bisa apa jika berkolaborasi. Disitulah mungkin Mas Agil boleh, saya dapat insight sedikit nggak dari Mas Agil tentang tadi apa yang diceritakan oleh Mbak Asri ini. Sayang ya, dia udah tidak available ya, sayang sekali.
Iya, oke, Kang Abe, ini benar sekali. Jadi yang diceritain, saya jujur sangat impress ya Mbak Asri ya, hebat sekali movementnya dan tapi benar itu valid bahwa terutama dalam 3 bulan terakhir ini kami juga sangat merasakan karena saya dan PTSSC sendiri memang sehari-harinya berurusan dengan UKM juga kan ya, Kang dan Mbak, bahwa kita ngelihat data dalam 3 bulan terakhir ini terjadi penurunan daya beli, terutama apalagi di sisi fashion apparel, karena mayoritas orang sekarang kan kebutuhannya lebih ke staple foods, sembako dan kesehatan dan segala macam gitu ya. Tapi memang ada satu peluang di sini bahwa ada kebutuhan APD yang juga meningkat. Ini yang kalau dilihat beberapa klien-klien kami dan mayoritas sekarang klien kami juga berkolaborasi dengan kami melihat ada satu opportunity baru bahwa mayoritas vendor-vendor dan supplier-supplier produsen kami UKM-UKM Kang Abe sekarang sedang beralih fungsi menjadi memproduksi APD yang tadinya bikin sepatu even agak jauh ya. Kalau yang garment bikin baju aja jadi bikin masker sama baju hazmat itu dekat. Tapi sekarang even pembikin sepatu yang pengrajin kulit semua segala macam beralih menjadi APD. Kemudian akhirnya kita juga tahu para klien-klien kami brand lokal, kita tahu penjualan sepatu sekarang lagi drop beralih menjadi jualannya hand sanitizer dan juga jualan produk-produk yang berkaitan dengan kesehatan tadi. Tapi itu semua jadi bisa tercapai karena adanya kolaborasi tadi, Kang. Jadi karena adanya dan peran kami di sini ya tadi mengalirkan informasi tadi kan bahwa demand sekarang di market yang lagi hype dan dibutuhkan adalah produk-produk ini. Kami salurkan informasi ini ke para UMKM produsen supaya mereka juga siap untuk adapt gitu loh dengan kebutuhan sehingga damage-nya itu bisa sedikit lebih terkontrol dengan adanya pandemi bahkan menjadi satu opportunity baru. Oke, Mas Agil, ini menarik banget ya. Tapi nanti kan kita masih banyak lagi inspirasi yang bakal kita dengar. Jadi buat audiens atau buat teman-teman yang lagi menyaksikan webinar kali ini baru pembukanya aja udah inspirasional ya. Gimana nanti di dalamnya nih ada bicara tentang pemberdayaan Warteg, ada pemberdayaan tentang rapid test, ada juga tentang pemberdayaan tentang startup tadi yang pivoting intinya gitu ya. Jadi ada kawan saya pengusaha baju di Tanah Abang ya dan di Pasar Baru, sekarang dia berubah pivoting menjadi produsen makanan beku. Makanan beku dan kue-kue gitu, kue-kue. Dan itu ternyata harapannya begini, kenapa sih lu tiba-tiba dari baju kemudian ke food? Terus dia bilang gini, karena gua nggak mau ngelihat karyawan gua nganggur dan gua harus PHK. So, itulah yang menjadi memotivasi dia bahwa gimana pun pemberdayaan dan dia bisa lakukan itu karena dia punya teman yang memahami tentang industri makanan. Jadi kolaborasi dan hari ini banyak sekali yang opportunity yang bisa kolaborasi dan saya juga menanti Jahitin bisa kolaborasi dengan Mas Agil. Untuk create brand-nya ya. Kita mainkan ya. Oke, mungkin itu dulu sementara karena yang lain udah ada antrian lagi nih tokoh-tokoh yang lain. Mas Wahid, bagaimana kira-kira ada yang harus terima kasih. Terima kasih, boleh bertepuk tangan yang luar biasa dong. Wow. Terima kasih Kang Abe, Mbak Asri dan juga Mas Agil. Luar biasa, inspiratif banget ya. Kita banyak sekali mendapatkan inspirasi teman-teman semua. Ayo kolaborasi bersama dengan The Next Dev Hub. Gotong royong bersama, kita lebih kuat. Nah, sebelum ada pertanyaan Mas Wahid dikit satu aja. Ya, kalau ada yang dari audiens di sini yang ingin tahu lebih banyak tentang Next Dev Hub, mungkin nanti dikasih tahu ya linknya kemana, atau ingin bergabung, atau ingin kontaknya Mbak Asri, atau kalau Mbak Asri kontaknya ke saya dulu ya, tolong ya. Kalau ada Mas Agil, di bawah ini Kang, di bawah ini ya, kalau ke Mas Agil, di bawah ini atau ingin memahami tentang industri UKM segala macam, tetap harus ada di follow through-nya, karena bagi kita tetap semangat gotong royong. Dampaknya COVID ini menurut analis kita akan take up di awal 2021 dan ketika ekonomi kita take up, teman-teman harus sudah siap apa yang menjadi konten, apa yang harus di-deliver pada saat itu yang harus ready. Jadi kita gunakan dalam beberapa bulan ke depan sebagai opportunity untuk belajar lagi, untuk lebih berpikir lagi, untuk berinisiatif lagi. Itu Wahid. Thank you. Betul. Terima kasih Kang Abe. Tapi sebelum nanti kita mengakhiri sesi bersama dengan Kang Abe, Mbak Asri dan juga Mas Agil boleh berfoto terlebih dahulu. Silakan.
Saya Wah, ini persilakan Oke. bersiap-siap langsung menghadap kamera masing-masing ya dalam hitungan ketiga ya. Ya, iklan yang lari lagi. Ada banyak iklan di belakang Kang Abe ya. Ada iklan, itu anak gadis saya itu. Anak gadis saya baru bangun jam segini, ampun, ampun. Siap, 1, 2, 3. Ya, sekali lagi lebih seru lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Terima kasih Kang Abe. Terima kasih Mas Agil, terima kasih Mbak Astri. Wow. Tentunya saya berharap kepada teman-teman semua, tadi banyak banget insight yang sudah teman-teman semua dapatkan. Langsung dong klik di komen, kira-kira apa sih insight yang teman-teman semua dapatkan, yang paling seru, yang paling oke. Nanti tentunya akan saya kasih hadiah ya. Di akhir sesi nanti saya akan kasih tahu siapa yang akan mendapatkan hadiah. Dan jangan lupa untuk follow di sosial media kita, IG-nya @thenextdev, kemudian Twitter @the_nextdev, kemudian Facebook kita The Next Dev. Terima kasih.